Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 15 Juli. Tragedi pembunuhan terjadi di kota Hsinchu kemarin sore. Seorang profesor bermargarin menerobos ke sebuah studio musik dan menyerang guru musik yang merupakan saudara iparnya dengan senjata tajam. Polisi melepaskan 4 tembakan untuk melumpuhkan pelaku. Korban segera dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal akibat luka parah. Kasus ini diserahkan ke Kejaksaan atas dugaan tindakan pidana pembunuhan. Bekas tembakan peluru masih terlihat pada pintu kaca ruang studio musik. Bercak darah tercecer di atas lantai. Petugas kejaksaan kembali ke lokasi kejadian tanggal 14 malam untuk mengumpulkan bukti. Insiden terjadi sorenya. Tersangka bermarga Lin menggenggam pisau dan menerobos ke sebuah studio musik milik pria bermarga Chi. Saat polisi tiba, korban sudah tergeletak bersimbah darah. Lin terlibat konfrontasi dengan polisi bahkan sempat menebaskan pisau ke arah mereka. Polisi melepaskan 4 tembakan ke arah lutut Lin dan berhasil melumpuhkannya. 嫌疑人持刀与警方对峙，且被害人急待抢救。 令屋内尚有6名大人、4名小孩受困，可能有安全顾虑。在急迫状态下，警方依法使用警械制止逮捕嫌疑人。 Investigasi menemukan korban tewas adalah seorang guru musik bermarga Chi usia 48 tahun yang berstatus saudara ipar dengan tersangka bermarga Lin, seorang profesor berusia 43 tahun dari Amerika yang merupakan staf pengajar di Universitas Yang Ming Chiao Tung. Pihak kampus menyatakan keprihatinan dan penyesalan mendalam terkait insiden ini dan akan mendukung proses investigasi kejaksaan serta bekerja sama dalam proses pemeriksaan terkait. Produk yang diklaim sebagai minyak zaitun murni 100% dari Italia terlibat kontroversi minyak campuran. Sejak 2016, pelaku diduga mencampur minyak zaitun dengan minyak canola yang murah, sehingga kandungan minyak zaitun asli tak sampai 4%. Produk diberi label palsu dan dijual kembali ke pasaran. Oknum meraup di ilegal sebesar 37,6 juta. Kemarin, keempat pelaku diduga atas dugaan pelanggaran UU Keamanan Pangan. Pelaku usaha menjual minyak zaitun murni 100% asli dari Italia, namun ternyata telah dicampur dengan minyak canola sejak tahun 2016, sehingga kandungan minyak zaitun asli tak sampai 4%. Bahkan minyak zaitun yang digunakan pun bukan berasal dari Italia, melainkan minyak zaitun Spanyol yang dibeli dari Costco. Keuntungan ilegal yang diraup tahun lalu saja melampaui 37,6 juta dolar Taiwan. Saat ini seluruh produk telah ditarik dari peredaran dan para pelaku dituntut hukuman penjara minimal 5 tahun. Taiwan akan menggelar pemilu 9-in-1 pada akhir tahun. Kemarin Partai TPP dan Partai KMT mengajukan 2 referendum terkait pengesahan eutanasia dan pengaktifan kembali tenaga nuklir. Partai DPP mengajukan keberatan. Namun berhubung jumlah suara kubu oposisi lebih banyak, kedua rancangan tetap diajukan ke pembacaan kedua. Menjelang pemilu 9-in-1 akhir tahun, kubu biru dan putih mengusulkan referendum untuk diadakan bersamaan dengan pemilu. Kaukus Partai TPP mengumumkan referendum untuk melegalisasi eutanasia dengan memperjuangkan hak penyandang penyakit untuk menentukan akhir hayat mereka. Proposal referendum eutanasia yang diajukan Kaukus Partai TPP mendapat dukungan dari Kaukus Partai KMT, yang juga berencana mengajukan referendum pengaktifan kembali sarana PLTN. Partai DPP mengajukan keberatan dengan alasan bahwa eutanasia memerlukan pembahasan pasal hukum dari parlemen. Namun karena mereka tak mampu menandingi keunggulan mayoritas kubu biru dan putih, kedua proposal referendum akhirnya diloloskan. 赞成57人，反对48人，弃权0人。赞成者多数。台湾民众党党团提议照案通过决议，本案逕付2读。 Saat ini 6 proposal referendum yang lolos ke tahap pembacaan kedua mencakup hukuman cambuk, penolakan eliminasi hukuman mati, voting jarak jauh, alokasi denda lalu lintas untuk keperluan khusus, eutanasia, dan reaktivitas PLTN. Kubu biru dan kubu putih berupaya keras agar ke-6 proposal ini diadakan bersamaan dengan pemilu akhir tahun guna menunjang tingkat partisipasi. CDC mengumumkan kasus virus Zika impor pertama tahun ini. Seorang pria berusia 30-an tahun dinyatakan terinfeksi setelah kembali dari Thailand.
Gejala umum virus Zika mencakup demam, ruam, dan nyeri sendi. Infeksi pada ibu hamil dapat memicu kelainan pada janin atau bahkan kematian. Seorang pria Taiwan berusia 30-an tahun berwisata ke Thailand pada Juni lalu. Dia didiagnosis terinfeksi virus Zika setelah berobat karena mengalami demam serta pusing setibanya di Taiwan. Taiwan telah mencatat 31 kasus impor virus Zika sejak 2016. Di antaranya, lebih dari 80% tertular di Asia Tenggara, dengan Thailand mencatat kasus terbanyak yakni 8 kasus, disusul Vietnam 6 kasus, Filipina, Myanmar, dan Malaysia masing-masing 1 kasus, Maladewa 2 kasus, serta Indonesia dan Singapura masing-masing 1 kasus. Guna mengatasi krisis SDM, pemerintah Taiwan melonggarkan syarat kerja bagi lulusan sarjana asing dan siswa keturunan Tionghoa mulai tahun 2026. Setelah lulus, mereka dapat bekerja hingga 2 tahun tanpa izin kerja, baik sebagai pekerja tetap maupun paruh waktu. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik dan mempertahankan talenta asing, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak pekerja. Chen Yijie asal Malaysia saat ini menjabat sebagai manajer perbankan di Taiwan. Pekerja kera putih asing sepertinya merupakan mayoritas tenaga asing berbakat di Taiwan. Saat ini ada sekitar 56.000 tenaga profesional asing di Taiwan. Tertinggi adalah Malaysia dengan 15,2%, disusul Vietnam 13,5%, Indonesia 12,7%. Guna mempertahankan SDM berbakat, pemerintah merevisi UU dan melonggarkan pembatasan. Kini para lulusan memiliki waktu 2 tahun untuk langsung bekerja, baik untuk jenis pekerjaan penuh waktu maupun paruh waktu tanpa perlu mengajukan izin kerja. Kebijakan diharapkan dapat menekan biaya perusahaan. Setelah masa bebas izin 2 tahun berakhir, mereka harus merujuk kembali pada aturan izin kerja yang ada. 可能你这样子的身份维持2年，那变成最终公司不要你的话，对公司而言，他可能是你就是只是一个廉价劳力的免洗块。 Setelah masa bebas izin kerja 2 tahun berakhir, jika ingin mempekerjakan talenta asing, perusahaan harus memenuhi syarat omset minimal 10 juta dolar Taiwan. Ini menjadi hal yang sulit bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Gaji talenta harus 2 kali lipat dari upah minimum yakni sebesar 54.000 dolar Taiwan bila hendak mengajukan APRC. Batasan ini membuat banyak talenta di bidang teknis termarginalisasi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.